kayunya. Hai. Asin. Jalurnya buat nyari kerangnya aja sulit banget, ini ada banyak tumbuhan, terus di bawah juga banyak ranting-ranting. Tapi kenapa nyari di tempat yang sulit? Karena biasanya di sini justru malah banyak. Petualangan saya kali ini dibuka dari bagian timur Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung. Saya bersama teman-teman dari Alobi Foundation akan melepas liarkan salah satu primata imut. Nah, ini kita udah sampai di lokasinya, dan sebelum rilis nanti kita akan survei dulu lokasi mana yang sekiranya paling pas buat rilis kukang-kukang ini. Bukit Menumbing berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini termasuk konservasi alam yang menyimpan beragam kekayaan hayati, sehingga cocok sebagai rumah kukang. Dan ini emang lokasinya kita nyarinya itu emang sengaja di tengah Tahura Gunung Menumbing. Selain karena emang di sini habitat alaminya, di sini mereka juga banyak temennya. Jadi pasti semoga bisa cepat adaptasi lah di sini. Oke, kita persiapan ya. Kukang adalah primata nokturnal, dapat ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Kukang Bangka merupakan endemik dari 8 spesies jenis kukang yang sudah teridentifikasi. Untuk memudahkan kukang ini buat memanjat, kita juga nyari pohonnya itu nggak sembarangan. Lebih ideal yang banyak akar-akar gantungnya seperti ini. Kukang menyukai pohon yang memiliki akar-akar gantung sebagai tempat bermain. Halo, nih kayunya. Hai. Ternyata cepat. Nah, ini buat perilisan kukang di sini emang dilakukan itu sengaja sore menjelang malam. Pokoknya pas gelap-gelap kayak gini, karena kukang ini hewannya lebih aktif di malam hari alias nokturnal. Tuh, dibuka kandangnya langsung dia kabur ke sana. Tuh. Hewan slow loris ini hidup di atas pohon. Makanannya berbagai jenis buah-buahan, pucuk daun, dan serangga. Kukang pertama selesai kami lepas. Masih ada 2 ekor yang sebentar lagi akan menjadi penghuni hutan Menumbing. Nah, perilisan kukang ini kita sebisa mungkin kalau misalnya nggak memegang si kukangnya. Jadi saat dibuka kandangnya, kalau dia nggak mau keluar, kita tunggu sampai dia keluar sendiri. Karena selain karena dia beracun, biar supaya kukangnya juga nggak terbiasa sama sentuhan manusia. Jadi kita juga harus sabar nih. Kita tunggu aja sampai dia mau keluar sendiri ya, Pak. Cepet dia naiknya. Sebelum kukang bisa dilepas liarkan seperti ini, ada proses yang lumayan panjang dan bahkan bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Sebelum dilepas ke alam, primata ini harus dilindungi dengan diberi tag atau penanda pada tubuhnya. Nah, ini mulai proses pemasangan tag itu harus dilakukan oleh profesional. Nah, sebenarnya pemasangan tag ini untuk identifikasi. Tag ini memungkinkan peneliti atau teman-teman konservasi untuk melacak pergerakannya. Informasi ini sangat penting untuk memahami kemampuannya beradaptasi dengan habitat barunya. Hai. Lihat jarinya masih lengkap 5 atau enggak. Iya. Tangan-tangannya. Pokoknya kalau kita udah sama cek jenis kelaminnya, betina atau
jantan. Gitu. Kalau ini? Kalau ini betina. Ini betina ya? Oke. Karena nggak ada testisnya. Iya. Kalau gitu. Identifikasi jenis kelamin ini untuk memastikan tidak ada pejantan lain di lokasi pelepas liaran. Karena saat musim kawin tiba, kukang jantan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian betina. Nah ini kalau bisa dilihat di bagian ketiaknya kukang ini basah, itu bukan keringat tapi itu adalah kelenjar racun. Jadi kalau misalnya kukang ini merasa terancam, dia akan mengeluarkan self defense. Caranya salah satunya dia angkat tangan dan ngejilat di bagian sininya. Terus nanti kalau misalnya udah terancam banget nih, kalau dia ngegigit, nah kan dia habis ngejilat udah mengandung racun, jadi gigitan itu nanti bisa fatal, bahkan bisa berujung kematian ya. betul. Telinganya kayak fluffy gitu. Tidak hanya kukang, lembaga konservasi ini memiliki berbagai jenis satwa lain yang direhabilitasi. Hai, waktunya makan. Langsung masukin aja ya? Hai. Banana. Kaget. Hai, ngajak main ya. Mau ngambil pisang itu. Oh, mau ngambil pisang. Helarctos malayanus ini memiliki reseptor rasa manis yang lebih banyak dibanding manusia, sehingga lebih tertarik terhadap buah yang manis. Hewan selanjutnya yang saya kunjungi adalah oa. Dia udah nungguin di sini nih. Ya, langsung lempar aja. Oh, langsung dilempar. Oh, gitu. Secara berkala, makanan diletakkan di lokasi yang berbeda. Cara ini berhasil untuk menumbuhkan intuisi mereka dalam mencari makan. Pesisir Nusantara bukan hanya menyajikan keindahan, namun juga menjadi tempat beraneka ragam kehidupan. Kerang salah satunya. Di Desa Jana Bahren, hari ini saya akan mengikuti kegiatan ibu-ibu untuk mencari kerang kepah di Pasir Putih. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambil ditemani tawa, perjalanan sejauh 4 km menjadi tak terasa. Turun sini ya. Ayo, Mbak. Oke, hati-hati, Bu. Pelan-pelan. Mbak. Bisa gendong, Mbak. Lumayan dalam ya. Hati-hati, Mbak. Pegangan kayu malah patah. Rencana selanjutnya? Ini kita mau mulai mencari. Dan ini bawahnya itu lumpur dan lumayan dalam. Jadi ini tantangan ekstra nih. Terus Maya tuh. Dapat kecil. Oh, udah dapat tuh. Jadi kita nyarinya itu diraba-raba pakai tangan. Sebagian ibu-ibu memilih berenang untuk memudahkan berpindah spot pencarian. Jadi ternyata kerang kepahnya ini terpendam lumayan dalam di dalam lumpurnya. Jadi nggak cuma permukaannya aja yang kita raba, tapi bener-bener tangan harus dimasukin. Nah ini dapat kerang. Hidup di bawah kedalaman lumpur, keberadaan kerang bisa diketahui ketika tangan saya mengenai cangkangnya yang keras. Ujungnya tajam, lumayan tajam. Nah makanya kenapa kita harus pakai sarung tangan ini. Lumayan besar nih. Banyak. Biasanya paling banyak itu di bulan Maret. Wah. Asin. Jalurnya buat nyari kerangnya aja sulit banget, ini ada banyak tumbuhan
tumbuhan, terus di bawah juga banyak ranting-ranting. Tapi kenapa nyari di tempat yang sulit? Karena biasanya di sini justru malah banyak. Wih, masih baru masuk ini Bu, udah dapat banyak. Wih, keren. Keberadaan kerang menjadi salah satu indikator sehatnya suatu kawasan mangrove. Wah, ini dapat lagi kerangnya. Nah, ibu-ibu di sini tuh biasanya nyari kerangnya ini hampir setiap hari, dan ini terus tetap banyak karena kerang kepah ini nggak ada musimnya. Jadi sepanjang tahun bisa tetap nyari di sini. Dapat lagi Bu. Oh, ini sekalian ada satu yang naik kecil nih. Itu bayinya. Ini dapat bayinya ya Bu. Bu dapat berapa Bu? Saya banyak. Wih, Banyak sekali. Nggak berat, Bu? Kilo, enggak. Bisa dapat sampai puluhan kilo kayak gini. Dalam sehari, mereka bisa membawa pulang 80 kg kerang kepah. 2, 3. Saya penasaran nih, kalau di sini biasanya kerang kepah itu diolah menjadi apa? Tidak seperti merebus kerang pada umumnya. Merebus kepah tidak membutuhkan banyak air, karena kerang jenis ini sudah mengandung kadar air yang tinggi. Nah, ini kerangnya udah kebuka, sekarang langsung kita congkelin dalamnya. Saat dipanaskan, kulit kepah akan terbuka karena kematian otot pengikatnya. Kami menyiapkan bumbu tumis yang dicampur kencur. Selain jadi penyedap rasa, rempah ini juga memberikan sensasi pedas yang khas pada hidangan. Pokoknya kalau lagi masak kayak gini nggak boleh takut kasih bawang yang banyak nih. Bawang merah dan bawang putihnya banyak, bikin masakan ini wangi banget. Sedap. Dan ini juga harus cepet-cepet supaya nggak gosong karena apinya kita nggak bisa kontrol nih. Memasak kerang tidak boleh terlalu lama, karena teksturnya akan berubah jadi sangat lembek. Wah, akhirnya mateng juga tumis kering kerang kepah. Nah, ini yang paling bikin saya penasaran, kerangnya itu masih utuh. Yuk Bu, langsung kita cobain. Wow, ternyata meskipun direbus cuma sebentar aja, tapi ini teksturnya bisa empuk dan kenyal. Ada manis-manisnya ya Bu? Empuk, enak. Dalam satu porsi kerang kepah, 25%-nya berupa protein. Emang beda ya kerang kepah, kalau habis dapat langsung diolah itu rasanya bener-bener masih seger banget. Nah, kalau udah kayak gini nggak perlu tambahin lagi jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, laut merupakan ladang mata pencaharian. Hari ini di perairan Pulau Libong saya nggak cuma snorkeling biasa aja, tapi saya juga ngumpulin bulu babi buat dimakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bulu babi tidak memiliki bagian tubuh yang jelas. Tubuhnya berbentuk bulat dengan bagian mulut terletak di bawah. Hewan Echinoidea ini seperti bola bercangkang keras yang dikelilingi duri.
Dengan duri inilah, bulu babi bertahan hidup dan bergerak merayap. Oh, beda nih. Ada putih-putihnya, Bang, yang ini. Emang di sini bulu babinya itu banyak banget. Landak laut terdapat lebih dari 950 spesies. Masing-masing bisa dibedakan dari warna durinya. Tidak hanya berwarna hitam, bulu babi jenis tertentu memiliki bulu berwarna pink hingga pink cerah. Bulu babi biasa ditemukan di sekitar karang. Hewan laut ini berperan sebagai penyeimbang kehidupan di sekitar terumbu. Jika bulu babi lenyap, bisa menyebabkan kematian karang karena pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Selain anemon dan ikan badut, di perairan seluas 37 hektar ini juga bisa ditemukan kima atau kerang raksasa. Menjadi bukti jika kondisi laut di sini masih cukup sehat. Justru yang di dalam banyak dan lebih bagus juga pemandangannya. Bang, ini Bang. Banyak penuh itu. Nah, kenapa harus pakai ini ngambilnya? Karena kalau sampai kita kena tusuk bulu babinya itu sakitnya bisa berhari-hari. Bahkan bulu babi yang bulunya udah dipatahin pun tetap kalau misalnya nusuk kita itu masih mengandung racunnya. Bulu babi bukan ancaman bagi manusia, namun racunnya akan mengakibatkan pembengkakan jika seseorang tertusuk durinya. Udah banyak ini ya. Wah, mantap. Nah, ini kita udah dapat banyak. Sekarang lanjut kita bawa ini ke perahu ya. Iya, Bang. Nah, buat ngelepasin durinya bulu babi ini ternyata nggak semudah kelihatannya. Ini saya nyoba, hampir ketusuk-tusuk. Nah, harus hati-hati nih. Setelah dibuka ternyata bentukannya kayak gini nih. Nah, yang kita makan itu adalah bagian organ reproduksinya atau gonad. Nah, ini yang biasanya suka dimakanin sama orang-orang Jepang. Coba ya. Masyarakat matahari terbit sangat suka dengan makanan mentah. Menurutnya, gonad dan ikan mentah sangat menyehatkan, menghindari hilangnya asam lemak omega 3 sehat yang terjadi selama pemasakan. Menarik, rasanya itu kayak seperti kepiting bakau. Tetap ada amisnya, tapi rasanya manis. Landak laut kaya akan antioksidan. Kandungan ini dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat sistem imunitas atau kekebalan menguat, tubuh pun tidak mudah terserang infeksi atau penyakit. Meskipun terlihat menyeramkan dan berbahaya bagi para penyelam, tapi ternyata di dalamnya tersimpan sesuatu yang nikmat. Nah, makan bulu babi mentah ini menjadi pengalaman yang baru buat saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan ke ujung timur Pulau Sumba, tepatnya di Kampung Warambadi, Kecamatan Pahunga Lodu.
Target buruan kami adalah udang mantis yang hidup di pasir berlumpur, bersembunyi di antara lamun dan karang. Nah ini baru aja kepasang satu alat perangkap buat nangkep udang mantisnya. Ini alatnya namanya girat dan itu ada karet, ada tali ini untuk menangkap. Terus nanti kalau misalnya udangnya udah memakan umpannya ini pasti ini langsung akan ke trigger, ketarik dan ini langsung tertangkap udangnya. Sekarang kita mau cari lubangnya lagi. Jirat adalah sebutan warga di sini untuk perangkap yang menggunakan tali lasso. Cara kerjanya mengikat udang mantis yang keluar dari lubangnya. Nah ini lubangnya ya? Iya, iya. Nih, kita nemuin lagi satu lubang udang mantis. Nah biasanya buat tahu di dalam lubang itu ada udang mantisnya atau enggak, di luar-luarnya itu ada karang-karangnya yang dia gali dikeluarin dari dalam lubang. Ini langsung kita pasang aja ya. Ya. Sulit untuk menentukan lubang udang mantis di antara lubang keong dan kepiting. Dibutuhkan pengalaman untuk membedakannya. Terus ini setelah giratnya dipasang, lubangnya itu ditutupin pakai apa yang bisa ditemuin di sekitar supaya bau amis dari umpannya nggak keluar, terus kemudian biar giratnya ini juga nggak goyang-goyang. Tinggal kita tunggu aja ini ya. Mangsa alami udang mantis adalah ikan kecil, kepiting, siput, cacing, udang lain, dan cumi-cumi. Sudah. Wah, itu ekornya ya? Iya, iya. Wih, ini besar sekali, Om. Wow. Wih. Keren. Wah, ini dapat satu udang mantis dan nih ukurannya besar sekali. Udang mantis disebut udang lipan karena bentuknya yang memanjang. Ukurannya pun bervariasi, mulai dari 6 hingga 30 cm. Ini kita dapat satu udang mantis dan ini emang besar sekali. Terus ternyata saya tahu sekarang kenapa dinamain udang mantis, karena bentukannya seperti belalang mantis. Tapi ini udang. Udang mantis memiliki capit yang menjadi senjata utamanya. Capit tajamnya bahkan mampu menghancurkan cangkang kerang dalam sekali sentakan. Tandanya kalau misalnya ada yang makan guritanya ini, Ya, si karetnya ini naik. Ya. Nah ini, tapi kita belum tahu ya ini dapat atau enggak ya. Ya. Yang jelas ini udah ada yang makan pasti. Jadi kita mau cek dulu. Udah dari awal narik udah berasa berat nih. Lautnya udah mulai pasang ya? Sudah mulai pasang. Kita mau balik aja ke darat sekarang karena bahaya kalau di sini. Tangkapan hari ini langsung kami olah di pantai yang terletak tidak jauh dari kampung Warambadi, yaitu Kambu Omang. Pantai dengan hamparan pasir putih ini berombak teduh dan dihiasi rimbun pohon bakau di beberapa titik. Udang mantis ini harus segera diolah supaya dagingnya tidak menyusut. Membersihkan udang mantis cukup membuang bagian kipasnya saja. Dilengkapi dengan jagung, saya sudah membayangkan kelezatannya. Bagi warga Sumba, jagung menjadi sumber energi yang tak kalah populer dari nasi. Ini dia udang mantis saus asam manis. Saus. Akhirnya mateng juga ya. Kita makan Om sekarang Om. Udang mantis ini enak banget karena dagingnya itu lembut,
nggak berserat kayak daging kepiting. Kemudian rasanya itu perpaduan antara manis dan asinnya itu pas banget. Udang mantis berukuran besar yang mudah ditemui menjadi bukti terjaganya pesisir Warambadi. Wah, warga Sumba ini emang beruntung banget diberkahi dengan alam yang sungguh indah, apalagi bisa menikmati udang mantis sepanjang tahun. Nah, hari ini saya menjadi salah satu orang beruntung yang bisa makan udang mantis langsung diambil di tempat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.